Di Moskow, Rusia, seorang pria tua bernama Anton Vanko sedang berbaring sembari menonton berita di televisi mengenai pernyataan Tony Stark yang mengatakan jika dirinya ini adalah Iron Man. Dia kemudian memanggil putranya yang bernama Ivan Vanko. Ivan pun mendekat melihat sang ayah yang sedang sekarat. Pria itu mengatakan bahwa seharusnya Ivanlah yang kini berada di posisi Tony. Ivan meminta agar sang ayah tidak usah memikirkan hal itu. Sang ayah lalu meninggal yang membuat Ivan sangat bersedih. Dia berteriak keras dan berniat balas dendam pada Tony Stark. Setelah itu, Ivan mengambil blueprint arc reactor. Di sana terpampang nama Anton Vanko selaku ayahnya Ivan dan Howard Stark yaitu ayah dari Tony Stark selaku pembuat. Ivan kemudian membuat arc reactor baru berdasarkan blueprint tersebut. Terlihat di seluruh ruangannya ditempeli oleh berita Tony Stark yang merupakan Iron Man. Dengan kegigihannya, Ivan akhirnya berhasil membuat arc reactornya sendiri. Enam bulan kemudian, Iron Man alias Tony Stark terbang dari pesawat untuk menghadiri sebuah acara yang dihadiri oleh banyak orang. Acara itu bernama Stark Expo atau pameran senjata dari perusahaan Tony Stark. Setelah Tony sampai di panggung, dia membuka acara dengan berkata bahwa Amerika sangat aman berkat teknologi buatannya. Dan sampai sekarang belum ada orang yang berhasil menandingi teknologinya. Dia kemudian menampilkan cuplikan video lama sang ayah yang membicarakan mengenai kota masa depan yang dipenuhi oleh teknologi. Di belakang panggung, Tony mengecek kadar racun di dalam tubuhnya yang kini sudah mencapai 19%. Setelah itu Tony keluar dari tempat acara dengan dikawal oleh bodyguardnya. Banyak sekali orang-orang yang mengerubungi Tony untuk meminta tanda tangan, menyapa dan juga memfotonya. Saat Tony dan sang bodyguard yang bernama Happy sudah keluar dari gedung acara, seorang wanita bernama Marshall sudah menunggunya. Marshall menemui Tony untuk memberikan surat panggilan agar Tony menghadiri rapat komite pertahanan mengenai teknologinya. Keesokan harinya, Tony sudah berada di Washington DC untuk menghadiri rapat tersebut. Ternyata, pemerintah ingin mengambil baju armor Iron Man dari Tony karena dianggap berbahaya. Tony pun membela dirinya dengan mengatakan bahwa Iron Man diciptakan untuk melindungi rakyat Amerika dan dia tidak bisa menyerahkannya. Seorang ahli senjata bernama Justin Hammer lalu dipanggil untuk mendukung pernyataan Senator Stern. Justin sebenarnya pesaing dari perusahaan Stark Industries. Dia pun berkata bahwa Tony hanya mencari-cari alasan saja dengan berkata jika Iron Man ini diciptakan hanya untuk pertahanan. Namun pemerintah tidak bisa begitu saja mempercayakan teknologi canggih dan berbahaya itu kepada Tony. Setelah itu Senator Stern memanggil Letnan Kolonel Rudy. Tony sedikit terkejut melihat temannya itu ada di sana. Senator memaksa Rudy membacakan salah satu paragraf di laporan miliknya yang mengatakan bahwa Iron Man sangat berbahaya karena tidak terafiliasi dengan pemerintah. Namun meskipun begitu, Rudy tetap berusaha untuk membela temannya. Senator Stern kemudian menyuruh staf untuk memutar sebuah video di layar yang menampilkan jika negara lain sedang meniru baju armor Tony. Pemerintah khawatir jika teknologi itu dikuasai oleh negara lain. Tony kemudian meretas layar tersebut dan menyetel video yang sesungguhnya. Terlihat Justin ada di video itu bersama orang-orang dari negara lain dan sedang meniru baju armor Tony. Yang berarti video awal sengaja dibuat sebagai propaganda agar Tony mau menyerahkan teknologinya kepada pemerintah. Tony lalu berkata bahwa tidak akan ada yang bisa menyaingi Stark Industries, setidaknya dalam 5-10 tahun ke depan. Tony pun berdiri dan mengatakan bahwa dirinya sudah membuat dunia aman, lalu angkat kaki dari sana. Di waktu yang bersamaan, Ivan sedang menonton Tony di televisi sambil merakit senjata baru. Dia kemudian memakai senjata barunya itu dan menguji cobanya. Keesokan harinya di Malibu, California, Tony kembali mengecek kadar racun di tubuhnya yang sudah naik menjadi 24%. Itu disebabkan karena Tony memakai kostum Iron Man. Ternyata inti palladium itu tidak hanya memberi daya pada baju armor Tony, melainkan juga meracuni tubuhnya. Tony kemudian mengganti palladium pada arc reactornya. Terlihat urat-urat pun muncul di bagian dada Tony.
Tony sebenarnya sudah banyak melakukan percobaan untuk mencari pengganti palladium itu sebagai sumber daya baju armornya. Namun dia belum menemukan elemen yang pas. Tiba-tiba Pepper sang asisten datang. Dia marah kepada Tony karena Tony telah menyumbangkan koleksi seni modern mereka kepada pramuka Amerika. Pepper juga berkata bahwa pameran yang diadakan Tony hanya buang-buang waktu saja. Mereka berdua pun mulai berdebat mengenai saham Stark Industries yang tidak pernah naik. Tony lalu berkata bahwa dirinya sudah menjadikan Pepper sebagai CEO di Stark Industries. Jadi, Pepper tidak perlu menceramahinya lagi mengenai perusahaan, karena nasib perusahaan sekarang ada di tangan Pepper. Pepper pun terkejut mendengar hal itu. Tony menjelaskan bahwa dia sedang mencari pengganti dirinya, dan orang yang tepat hanyalah Pepper. Di Rusia, Ivan menerima sesuatu dari orang suruhannya. Ternyata itu adalah sebuah tiket balap mobil yang akan diadakan di Monaco. Keesokan harinya, saat Tony sedang berlatih boxing bersama bodyguardnya Happy, Pepper datang menemuinya untuk meminta tanda tangan Tony mengenai Happy yang akan menjadi pengawal Pepper. Pepper juga mengajak seorang wanita yang bernama Natalie Rushman. Tony yang kagum dengan kecantikan Natalie lalu menanyakan siapa wanita itu kepada Pepper. Pepper menjawab jika Natalie berasal dari badan hukum untuk menjadi asisten barunya Tony. Tony kemudian mencari informasi mengenai Natalie. Dia pun sangat kagum kepada Natalie karena wanita itu mampu menguasai berbagai bahasa. Ditambah lagi Natalie ini juga dapat membanting Happy. Tony pun langsung menghampiri Natalie dan menandatangani kontraknya. Setelah itu Pepper dan Tony pun pergi menghadiri sebuah acara balap mobil di Monaco. Sesampainya di sana, Tony langsung disambut oleh asisten barunya, Natalie. Ternyata Elon Musk juga ada di acara tersebut. Begitu juga dengan Justin yang datang ke sana bersama Christine, jurnalis cantik yang pernah Tony kencani di Iron Man 1. Saat Justin dan Christine mengajak Tony untuk berbicara sebentar, Natalie pun datang menjemput Tony karena Tony kurang suka dengan dua orang tersebut. Tony lalu pergi ke kamar mandi untuk mengecek kondisi tubuhnya. Ternyata kadar racun di tubuhnya itu sudah naik menjadi 53%. Untuk mengatasi ketakutannya tersebut, Tony memutuskan melakukan hal gila. Dia memakai pakaian balap dan akan ikut balapan bersama pembalap mobil lainnya. Justin, Christine, dan juga Pepper sangat terkejut melihat itu. Pepper yang khawatir dengan keselamatan Tony lalu menyuruh Natalie untuk memanggil Happy. Setelah semuanya siap, balapan pun dimulai. Ketika Tony sedang asik balapan, Ivan menyamar menjadi salah satu kru pit. Dia berjalan dengan santai memasuki arena balap. Semua orang yang melihat itu pun terheran-heran. Ivan kemudian memperlihatkan senjata barunya yang bertenaga arc reactor seperti milik Tony. Dengan senjatanya itulah, Ivan menebas mobil yang bergerak ke arahnya. Pepper yang melihat itu terkejut. Untung saja, Happy sudah datang sambil membawa koper baju armor milik Tony. Mereka berdua segera menaiki mobil untuk memberikan baju armor itu kepada Tony. Sementara itu di arena balapan, Ivan yang melihat kedatangan mobil Tony langsung mencabuknya hingga terbelah. Beruntungnya Tony masih selamat dari kejadian tersebut. Ivan lalu mendekat dan kembali mencambuk mobil Tony. Tony tiba-tiba muncul menyerang Ivan dari belakang. Ivan yang marah menyerang Tony berkali-kali, namun Tony mampu menghindar. Happy dan Pepper yang baru sampai langsung menabrak Ivan. Pepper menyuruh Tony untuk segera masuk, namun Ivan kembali bangkit lalu membelah pintu mobil mereka. Happy terus menabrak Ivan untuk mencegahnya. Kejadian tersebut membuat Pepper kesusahan melempar koper itu kepada Tony. Saat Tony sudah mendapatkan kopernya, dia pun segera berubah menjadi Iron Man. Tony langsung menendang mobil Pepper dan Happy untuk melindungi mereka. Setelah itu, dia menyerang Ivan. Namun Ivan mampu menangkis setiap serangan dari Tony. Tony kemudian terjerat senjata Ivan yang membuat baju armor Tony mengalami rusak parah. Untungnya, Tony mampu membalikan keadaan dan mengambil arc reactor dari kostum Ivan lalu menghancurkannya. Justin yang melihat semua kejadian ini sepertinya mempunyai rencana baru.
Setelah kejadian tersebut, Tony menemui Ivan yang sedang ditahan di ruang interogasi. Tony berkata kalau arc reactor buatan Ivan levelnya masih di bawah arc reactor buatannya. Namun dia tetap kagum kepada Ivan. Tony lalu bertanya dari mana Ivan mendapatkan desain arc reactor itu. Ivan menjawab dari sang ayah, Anton Vanko. Ivan yang kesal lalu berkata bahwa keluarga Tony adalah keluarga pencuri dan pembunuh. Karena jika dulu ayah Tony tidak mendeportasi ayah Ivan kembali ke Rusia, Ivan yang akan berada di posisi Tony sekarang. Sebelum Tony keluar, Ivan menyinggung tentang palladium di dada Tony. Ivan berkata kalau itu adalah cara yang menyakitkan untuk mati. I don't get it, a little fine-tuning you could have. Write your own history. The reason I'm alive is because you had a shot you took and you missed. Painful way to die. Di dalam pesawat, Tony mengajak Pepper untuk berlibur saja di Eropa dan membatalkan pesta ulang tahunnya karena dia malas pulang ke rumah. Tapi Pepper menolak karena dia harus segera bekerja di Stark Industries sebagai CEO yang baru. Di penjara, ada seseorang yang ingin memalsukan kematian Ivan. Ivan diberikan makanan oleh penjaga. Saat Ivan mengambilnya, dia menemukan sebuah pesan yang mengatakan jika kentang itu adalah bom. Beberapa saat kemudian, seorang pria masuk ke selnya dengan menggunakan nomor tahanan yang sama dengan Ivan. Ivan langsung mengejarnya. Kemudian penjaga tadi memberikan kunci sel kepada Ivan. Ivan segera memasang peledak tersebut lalu keluar dari sel. Dia kemudian mengejar penjaga yang mencegatnya yang disambung ledakan bom tadi. Saat Ivan hendak kabur melewati tangga, dua orang penjaga menutup kepalanya, kemudian menyeret Ivan keluar. Setelah penutup kepala Ivan dibuka, dia melihat sebuah pesawat jet dan seseorang yang menunggunya di meja makan. Ternyata orang itu adalah Justin. Justin menyambut Ivan dengan baik dan menghidangkan makanan untuknya. Justin mengaku kagum dengan bakat Ivan dan bagaimana cara dia mengejar Tony di depan orang-orang. Justin ingin menjadi penyokong sumber daya yang dibutuhkan oleh Ivan untuk membuat teknologi seperti milik Tony Stark. Dengan teknologi itu, Ivan bisa kembali menghancurkan warisan Tony Stark. Ivan yang butuh sumber daya itu pun setuju dengan perjanjian tersebut. Di sisi lain, Pepper bersama Natalie sedang kerepotan karena kejadian yang baru saja terjadi di Monaco. Sementara itu, Tony sedang mencari informasi mengenai siapa Anton Vanko. Ternyata Anton Vanko merupakan seorang ahli fisika asal Rusia yang pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1963. Namun ia dituduh sebagai mata-mata dan dideportasi pada tahun 1967. Sementara anaknya Ivan juga seorang fisikawan, tetapi dihukum karena menjual plutonium secara ilegal kepada Pakistan. Setelah itu Rudy menghampiri Tony di bengkelnya. Dia meminta untuk bicara mengenai kekacauan yang baru saja terjadi di Monaco. Pemerintah akan menyita semua baju armor Tony dengan paksa, karena ucapan Tony mengenai hanya dirinya yang memiliki teknologi itu ternyata salah. Tony pun setuju untuk membahas masalah itu. Namun saat dia hendak berdiri, tubuhnya terasa lemas yang membuat Rudy merasa khawatir. Tony kemudian meminta Rudy untuk mengambil palladium di kotak cerutu miliknya. Kerusakan neutron pada dinding arc reactor membuat palladium itu cepat habis. Rudy kemudian terkejut melihat urat-urat di leher Tony. Namun Tony beralasan jika itu karena kecelakaan di jalan. Tony pun meminta Rudy untuk mempercayakan semua masalah yang sedang terjadi kepadanya, karena Tony tahu apa yang harus dia lakukan. Berpindah ke tempat lain, Justin membawa Ivan ke perusahaannya yang bernama Hammer Industries yang merupakan tempat perakitan senjatanya. Ternyata Justin juga membuat baju armor mirip Iron Man dengan jumlah yang cukup banyak. Dengan mudah Ivan meretas sistem keamanan baju armor tersebut dan menyebutkan bahwa software yang digunakan Justin jelek. Ivan kemudian naik ke tangga untuk melihat baju armor itu lebih jelas. Tanpa bertanya atau izin lebih dulu, Ivan dengan santai mencabut bagian kepala baju armor tersebut. Justin lalu menjelaskan kepada Ivan bahwa dia ingin mengalahkan Tony Stark dengan baju armor miliknya. Ivan pun dengan sukarela akan membantu mewujudkan keinginan Justin. Pada malam harinya, dada Tony semakin berurat akibat arc reactor yang dia pakai di tubuhnya. Natalie kemudian muncul sambil membawakan kotak arloji untuk Tony. Setelah itu Natalie membantu Tony untuk menutupi bekas lukanya dengan make up. Tony lalu bertanya kepada Natalie jika ini adalah ulang tahun terakhirnya, apa yang akan Natalie lakukan. Natalie menjawab jika dia akan merayakannya sesuai keinginannya dan dengan siapapun dia mau. Tony kemudian merayakan ulang tahunnya dengan pesta bersama orang banyak seperti Sarah Natalie.
Rudy yang baru sampai lalu bertanya kepada Pepper apa yang sedang terjadi. Pepper tidak dapat menjelaskan dan hanya bisa menunjukkan kepada Rudy hal absurd apa yang sudah Tony lakukan. Rudy sangat marah dengan kelakuan Tony. Pepper kemudian meminta Rudy untuk tidak melaporkan Tony kepada atasannya. Biarkan dia saja yang akan membereskan masalah ini. Pepper segera menghampiri Tony, kemudian mengambil mic Tony. Pepper mengatakan bahwa pesta sudah selesai dan menyuruh Tony untuk mengusir semua tamu undangannya. Namun Tony justru berkata bahwa pesta yang baru akan dimulai lagi dan siapapun yang tidak suka dengan pesta itu boleh pergi dari rumahnya. Tony lalu tidak sengaja menembak pintu sampai pecah. Hadirin yang hadir malah menyoraki dengan gembira apa yang diperbuat Tony, dan itu membuat Tony semakin tidak terkendali dengan kostumnya. Rudy yang geram dengan kelakuan Tony lalu masuk ke ruang kerja Tony. Dia pun mengambil salah satu kostum Iron Man milik Tony. Rudy kemudian kembali ke area pesta dan menyuruh semua orang untuk segera keluar. Setelah itu Rudy meminta Tony untuk melepaskan baju armornya. Namun Tony tidak mau. Dia kemudian menghajar Rudy. Orang-orang pun menonton perkelahian seru itu sambil merekam mereka. Tony lalu mengerang yang membuat orang-orang lari ketakutan. Rudy memanfaatkan situasi itu untuk menghajar Tony. Rudy kembali menyuruh Tony untuk menurunkan tangannya, tetapi Tony tidak mau. Akhirnya mereka saling menembak dan membuat ledakan yang cukup besar. Setelah Tony sadar dari pingsannya, dia melihat Rudy yang pergi membawa kabur baju armornya tersebut. Keesokan harinya, Rudy membawa baju armor milik Tony ke pangkalan udara Edwards, Mojave. Orang-orang pun langsung mengerumuni Rudy saat ia mendarat. Mayor kemudian menyambut Rudy dan mempersilahkannya masuk ke dalam hanggar. Di sisi lain, Tony dengan santai memakan donat di atas plang toko donat dengan masih memakai pakaian Iron Man-nya. Nick Fury selaku direktur S.H.I.E.L.D. lalu menyuruh Tony agar segera turun dari sana. Nick kemudian mengajak Tony untuk berbicara di toko donat tersebut. Tidak lama kemudian, Natalie muncul. Natalie ini sebenarnya bawa Nick yang bernama Natasha Romanoff atau yang biasa dikenal sebagai Black Widow. Nick memarahi Tony karena sudah membiarkan Rudy mengambil salah satu baju armornya dan membuat kekacauan. Tiba-tiba, Natasha menyuntikkan sesuatu ke leher Tony. Ternyata Natasha memberikan lithium dioksida untuk meredakan gejala sakit Tony. Namun itu hanya sementara. Tony mengaku sudah mencari pengganti dari palladium itu, tetapi dia belum menemukannya. Nick pun berkata bahwa Tony belum mencoba semua elemen. Di Hammer Industries, Justin membawakan Ivan seekor burung sesuai permintaannya. Ivan tahu bahwa itu bukan burungnya. Justin pun menyuruh Ivan untuk jangan terikat pada sesuatu dan mencoba untuk merelakannya. Justin kemudian melihat baju armornya. Dia heran dengan bagian kepala karena tidak terlihat seperti helm. Ternyata Ivan membuat baju armor itu menjadi robot. Justin awalnya tidak setuju, namun Ivan berkata itu jauh lebih baik karena manusia sering membuat masalah, berbeda dengan robot. Ivan lalu membalikan kata-kata Justin sebelumnya, yaitu menyuruhnya untuk jangan terlalu mencintai barangnya dan mencoba untuk mengikhlaskannya. Perkataan Ivan itu membuat Justin tidak bisa membalas. Di pangkalan udara Edwards, California, Rudy mengajak jenderal yang bernama Mighty untuk melihat baju armor Iron Man tersebut. Jenderal langsung menyuruh Rudy agar menghubungi Justin untuk memamerkan baju armor tersebut di acara Stark Expo. Rudy awalnya tidak setuju dengan rencana itu, tetapi Jenderal Mighty mengatakan bahwa itu adalah perintah. Rudy pun terpaksa melakukan perintah tersebut. Di rumahnya yang sudah sangat berantakan, Tony berbicara dengan Nick. Nick berkata bahwa arc reactor di dada Tony sebenarnya adalah teknologi yang belum selesai. Nick pun menceritakan cerita sebenarnya berdasarkan kisah Anton Vanko, ayah dari Ivan. Sebenarnya Howard Stark lah yang membuat Anton Vanko dideportasi karena ingin menguasai teknologi tersebut. Anton dicampakkan dan diasingkan ke Siberia oleh pemerintah Rusia karena kembali tanpa membawa informasi apapun. Nick lalu menyampaikan pesan ayahnya Tony kalau hanya Tony lah yang mampu menyempurnakan arc reactor itu agar masalah penyakitnya bisa teratasi. Namun Tony tidak yakin jika sang ayah mempercayakan semua itu kepadanya. Nick pun berkata kalau ayahnya Tony adalah salah satu pendiri S.H.I.E.L.D. Natasha dan Agent Coulson lalu datang membawa sebuah koper untuk Tony. Nick menyuruh Tony untuk memeriksa isi koper tersebut.
Dia kemudian pergi meninggalkan Tony karena ada rapat penting. Natalie berkata semua komunikasi keluar dan masuk sudah dimatikan. Agen Coulson juga menjelaskan bahwa dia ditugaskan untuk mengawasi Tony dan tidak segan melumpuhkan Tony jika Tony berani kabur. Di sisi lain, Rudy mengamankan arc reactor dari baju milik Tony sebelum Justin tiba ke sana. Setelah Justin datang, Rudy memintanya untuk menunjukkan semua senjatanya yang akan dipasang pada baju armor tersebut. Justin pun menunjukkan semua senjata yang dia bawa, termasuk peluru spesial yang diberi nama X-Wife. Meskipun X-Wife kecil, namun daya ledaknya mampu menghancurkan sebuah bunker. Rudy yang melihat itu pun menginginkan semua senjata yang dibawa Justin dipasang ke baju armor tersebut. Sementara itu di rumahnya, Tony membuka koper yang diberikan Natalie sebelumnya. Koper itu berisi barang-barang lama milik sang ayah, termasuk cetak biru arc reactor. Tony kemudian menyetel sebuah DVD sembari membaca buku catatan peninggalan sang ayah. Di akhir rekaman video, sang ayah menyampaikan pesan kepada Tony bahwa semua yang dia bangun itu adalah untuk Tony. Replika kota itu adalah kunci untuk mengubah masa depan. Sang ayah tidak bisa menyempurnakan penemuannya itu karena teknologi di masanya masih terbatas. Sang ayah percaya kepada Tony kalau suatu saat Tony pasti bisa menyempurnakan teknologinya itu untuk mengubah dunia. Karena karyanya yang paling besar di dunia ini adalah sang putra. Is achievable through technology. I'm Howard Stark. I built this for you. Change the world. Setelah itu Tony pergi ke perusahaan Stark Industries untuk mengunjungi Pepper. Sampainya Tony di sana, dia melihat Pepper sedang sibuk menelepon dengan seseorang. Tony ke sana untuk meminta maaf kepada Pepper mengenai semua masalah yang dia perbuat, sehingga Pepper harus kerepotan mengurusi masalah tersebut. Padahal itu seharusnya tugas Tony. Tony kemudian menunjukkan stroberi yang dia bawa untuk meluluhkan hati Pepper. Pepper yang alergi dengan stroberi malah tambah kesal lalu mengusir Tony. Kebetulan sekali Natasha muncul untuk mengajak Pepper berangkat. Natasha sekarang sudah menjadi asisten pribadi Pepper. Pepper pun pergi meninggalkan ruangan yang disusul oleh Natasha. Tony yang kesal lalu membuang stroberi yang dia bawa. Pandangannya lalu teralihkan pada replika kota yang ditunjukkan oleh ayahnya di dalam rekaman video. Tony kemudian membuka kain yang menutupi replika kota tersebut. Dia pun sadar akan sesuatu dan memutuskan membawa replika kota itu pulang. Di bengkelnya, Tony men-scan replika kota tersebut dan memperhatikan bangunan pusatnya. Dia mengeluarkan inti yang berada di tengah bangunan itu untuk memeriksanya. Setelah membuang beberapa hal yang tidak diperlukan, Tony menyusun ulang inti tersebut dengan menggabungkan proton dan neutronnya. Dan akhirnya, Tony berhasil menemukan elemen baru yang bisa digunakan untuk menggantikan peran palladium di arc reaktornya. Tony kemudian segera membuat elemen baru itu. Dia membolongi dinding rumahnya dan memasang pipa-pipa panjang. Agen Coulson pun lalu datang menemui Tony dan penasaran dengan apa yang sedang Tony kerjakan. Tony tidak menjelaskan apapun dan hanya meminta agen Coulson membantunya. Setelah itu agen Coulson pamit kepada Tony karena dia sudah dipindah tugaskan ke New Mexico. Tony kembali melanjutkan pekerjaannya. Dia mulai menyalakan mahakaryanya tersebut. Tony memegang tuas untuk mengarahkan cahaya laser ke suatu titik. Cahaya laser itu memotong semua benda yang dilewatinya. Tony dengan cepat mengarahkan cahaya laser itu tepat ke cetakan yang sudah dia buat. Dan akhirnya Tony berhasil membuat elemen baru. Di sisi lain, Justin menghubungi Ivan yang sedang mengerjakan arc reactor miliknya. Ivan mengatakan robotnya belum siap untuk acara Stark Expo nanti malam, padahal dia sedang membuat sesuatu di luar dugaan Justin. Justin yang mendengar itu sangat kesal. Dia pun membawa dua pengawalnya untuk menemui Ivan. Justin langsung mengambil burung, bantal dan juga sepatu Ivan. Justin marah kepada Ivan karena Ivan tidak menepati janjinya untuk membuatkan baju armor seperti milik Tony kepadanya. Padahal Justin sudah menyelamatkan hidup Ivan. Justin tidak mau tahu, pokoknya Ivan harus segera menyelesaikan baju armor itu. Justin lalu pergi untuk menghadiri acara Stark Expo karena dia sudah memiliki baju armor milik Kolonel Rudy untuk dipamerkan. Justin pun meninggalkan Ivan di ruangan itu dengan dua pengawal. Tony yang sedang berada di bengkelnya lalu mendapatkan sebuah telepon. Ternyata orang yang menghubunginya itu adalah Ivan yang sudah berhasil melumpuhkan dua penjaga tersebut. Ivan mengatakan bahwa sejarah mengenai keluarga Stark akan ditulis ulang, di mana Ivan akan balas dendam atas apa yang sudah ayah Tony lakukan.
Tony yang mengetahui jika Ivan masih hidup terkejut. Dia pun segera melacak keberadaan Ivan. Setelah lokasinya diketahui, Tony segera menggunakan arc reactor barunya meski belum jelas efek samping apa yang akan dia dapat. Malam harinya, Pepper dan Natalie menghadiri acara Stark Expo yang kedua-tiga. Justin kemudian membuka acara tersebut. Setelah itu dia menunjukkan robot-robot ciptaannya, termasuk Rudy yang menggunakan baju armor milik Tony yang sudah dimodifikasi. Tanpa Justin sadari, Ivan diam-diam meretas semua robot itu. Then the Iron Man arrived. The Hammertron! Di tengah serunya acara, Tony datang dengan menggunakan pakaian Iron Man-nya. Tony menjelaskan kalau Justin bekerja sama dengan Ivan, jadi mereka harus segera mengevakuasi seluruh tamu undangan agar terhindar dari bahaya. Saat Tony menghampiri Justin untuk menanyakan di mana keberadaan Ivan, baju armor yang dipakai Rudy tiba-tiba diretas oleh Ivan. Dia menodongkan senjata kepada Tony, begitu juga dengan robot-robot yang lain. Tony langsung terbang ke atas untuk menghindari serangan robot-robot itu. Baju armor Rudy kembali dikendalikan oleh Ivan untuk mengejar Tony yang diikuti oleh robot-robot yang lain. Pepper dan Natasha lalu menemui Justin di belakang panggung dan menanyakan siapa yang melakukannya. Namun Justin tidak mau menjawab dan malah mengusir mereka berdua. Natasha yang marah lalu menyerang Justin dan memaksanya untuk memberitahu siapa dalang dibalik semua ini. Justin pun mengaku bahwa ini semua perbuatan Ivan yang sedang berada di perusahaannya. Natasha langsung menyuruh Happy untuk mengantarnya menggunakan mobil menuju Hammer Industries. Robot-robot yang dikendalikan oleh Ivan lalu keluar dari gedung, kemudian menembaki Tony dari bawah. Di tengah kericuan, salah satu robot melihat seorang anak kecil memakai topeng Iron Man. Saat robot itu akan membunuh anak kecil tersebut, Tony segera datang menolongnya. Di udara, Tony berusaha keras untuk menghindari setiap serangan yang dilakukan oleh robot-robot yang dikendalikan Ivan. Natasha dan Happy yang baru sampai di Hammer Industries langsung disambut oleh banyak penjaga. Namun Natasha dapat melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Saat mereka masuk ke ruang kendali, Ivan sudah tidak ada di sana. Natasha dengan cepat meribut ulang baju armor yang dipakai oleh Rudy. Sementara itu, Tony sedang sibuk menghadapi Rudy yang masih dikendalikan Ivan. Tony kemudian melempar Rudy bersamaan dengan selesainya ribut ulang. Kamera mereka semua lalu terhubung satu sama lain. Natasha pun memberi selamat atas keberhasilan Tony dalam menciptakan elemen baru yang membuat Tony tidak sekarat lagi. Percakapan itu didengar oleh Pepper yang juga terhubung. Pepper sangat marah kepada Tony karena tidak mau jujur akan kesehatannya. Tony pun meminta maaf, tapi masih ada masalah yang harus mereka selesaikan sekarang. Tony kemudian membangunkan Rudy yang pingsan. Setelah sadar, Rudy langsung meminta maaf kepada Tony karena sempat tidak percaya kepada sahabatnya tersebut. Tony tidak mempermasalahkan hal itu, karena yang terpenting sekarang mereka harus melawan semua robot yang akan datang menyerang mereka. Beberapa saat kemudian, robot-robot itu berdatangan mengepung mereka. Pertempuran pun dimulai. Tony dan Rudy menghancurkan robot-robot itu dengan ganas. Tony kemudian menyuruh Rudy menunduk, kemudian menggunakan laser baru miliknya untuk membunuh semua robot-robot itu. Rudy bertanya kenapa tidak sedari awal Tony memakainya. Ternyata senjata itu hanya dapat digunakan sekali saja. Setelah itu, Justin ditangkap polisi karena telah membantu Ivan melarikan diri dari penjara. Saat polisi itu mengajak Pepper pergi, Pepper memutuskan untuk tetap di sana sampai kondisi aman.
Di waktu yang bersamaan, Ivan muncul di hadapan Tony dan Rudy menggunakan baju armor miliknya. Rudy mencoba menyerang Ivan dengan menggunakan senjata ex-wife pemberian Justin, namun senjata itu tidak berfungsi. Tony juga berusaha menyerang Ivan, tetapi tidak berpengaruh banyak. Ivan kemudian menggunakan cambuk listriknya untuk menyerang Rudy dan Tony. Saat sedang tercekik, Tony menyuruh Rudy untuk mengangkat tangan. Mereka pun menembak satu sama lain sehingga menciptakan sebuah ledakan yang besar. Saat Tony dan Rudy bangkit, mereka melihat Ivan yang sudah tergeletak tidak berdaya. Di akhir hidupnya, Ivan sempat mengatakan jika Tony kalah. Tony dan Rudy lalu menyadari jika di tubuh Ivan dan seluruh robot-robot itu telah dipasangi bom. Mereka pun segera terbang untuk menyelamatkan diri. Tony juga sempat menyelamatkan Pepper sebelum bom yang berada di dekatnya itu meledak. Pepper yang masih shock dengan semuanya memutuskan untuk mengundurkan diri. Pepper sudah tidak tahan dengan tekanan tinggi yang dia alami selama menjadi CEO Stark Industries. Tony pun berusaha menenangkannya karena hanya Pepper yang mampu mengatasi semua masalah yang dia perbuat. Pepper yang terus bicara lalu dicium oleh Tony hingga terdiam. Mereka lalu dikejutkan dengan kehadiran Rudy. Tony pun memuji keberanian temannya itu saat bertempur tadi, tetapi Tony meminta Rudy untuk segera pergi. Akhirnya Rudy terbang meninggalkan Tony dan Pepper. Setelah itu Tony menemui Nick di kantor S.H.I.E.L.D. Nick kemudian memberikan laporan pengamatan yang dibuatkan Natasha mengenai dirinya. Tony merasa heran karena dirinya tidak direkomendasikan masuk S.H.I.E.L.D. Padahal Nick menginginkan hal itu. Dari laporan tersebut, Tony diketahui suka menyiksa dirinya dan terlalu narsis. Oleh karena itu, mereka akan menggunakan Tony sebagai konsultan. Keesokan harinya, Tony dan Rudy mendapatkan penghargaan atas kinerja mereka yang luar biasa dalam melindungi Amerika. Penghargaan itu diberikan langsung oleh senator di Washington DC. Sementara itu, di sisi lain benua, tepatnya di New Mexico, agen Coulson mendatangi sebuah tempat yang terdapat kubangan tanah yang sangat besar. Dia juga melihat ada sebuah palu misterius di sana. Agen Coulson pun segera melaporkan itu kepada Nick Fury. Tamat.